hidupku menjadi biji mata Tuhan. Kau ukirku indah, rencanamu indah. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu, karena ada mahkota yang Kau sediakan bagiku. Dari debu tanah Kau angkat hidupku, hidupku menjadi biji mata Tuhan. Kau ukirku indah, rencana-Mu indah. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginan, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu, karena ada mahkota yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku memberi hidupku bagi-Mu. Oh, biarlah hidup ini jadi alat kemuliaan-Mu, Yesus. Hidupku Tuhan, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Oh Yesus, ku mau jalan seiring dengan rencana-Mu di dalam hidupku, Tuhan. Hey, haleluya. Da, 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 da. Oh, pakailah hidup ini, Yesus. Tiada yang ingin lebih lagi selain ku ingin hidup denganmu sesuai rencanamu, untuk jadi Allah kemuliaan-Mu Tuhan. Biar hidup ini
jadi kesaksian baik. Oh, ini hatiku, ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu, karena ada mahkota yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu, karena ada mahkota yang Kau sediakan, karena ada mahkota yang Kau sediakan. Oh, karena ada mahkota yang Kau sediakan bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, bersukacita dan diberkati Tuhan. Baik saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur 46 ayat 1. Mazmur 46 ayat 1. Saya bacakan saudara, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ayat ini sangat terkenal sekali, ada lagunya dan juga sering kita dengarkan dalam renungan tertentu. Saudara, saya beri judul renungan hari ini tempat perlindungan. Tentunya kita semua paham apa itu makna perlindungan. Kalau kita berjalan di tengah panasnya terik, kita akan mencari tempat perlindungan seperti pepohonan atau tempat yang teduh lainnya. Atau mungkin kalau saudara kehujanan ya, hujannya deras, maka saudara kemungkinan besar akan mencari tempat perlindungan untuk sementara bernaung sampai hujannya reda. Atau dengan menggunakan alat seperti payung dan lain-lain untuk melindungi tubuh kita supaya tidak langsung terkena hujan. Nah saudara,
Dalam hal ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi setiap umatnya. Ya, siapa saja yang butuh perlindungan dari Tuhan? Kalau ada pertanyaan seperti ini, saya akan katakan saya sangat butuh perlindungan dari Tuhan. Ya, kalau kita rinci lagi, siapa-siapa saja orang-orang yang butuh perlindungan? Bisa kita katakan orang yang sedang terancam jiwanya, mungkin dalam keadaan sakit ya saudara, butuh pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Atau orang yang usahanya mungkin sedang terancam ya karena kerasnya persaingan ya, usahanya terancam atau pekerjaannya terancam akan di PHK dan lain sebagainya. Maka orang seperti ini pasti mencari perlindungan atau pertolongan. Siapa yang sanggup menolong? Atau mungkin ada yang nama baiknya tercoreng ya, karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, mencemarkan nama baik. Nah, siapa yang harus dimintai untuk melindungi? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tempat perlindungan. Bahkan orang yang dalam kesesakan, orang yang lemah, orang yang teraniaya ya dapat berlindung kepada Tuhan ya, yang menyatakan diri sebagai tempat perlindungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa belajar beberapa hal dari kalimat tentang Allah perlindungan. Dalam hal ini Allah sebagai tempat perlindungan itu adalah pasti, saudara ya. Perlindungan yang pasti. Allah itu tempat perlindungan yang pasti, saudara ya. Dan dia adalah satu-satunya perlindungan yang sejati, saudara. Kalau kita minta berlindung atau dilindungi oleh orang lain, mungkin sekali waktu mau, tapi lain waktu mereka juga punya kesibukan dan masalahnya sendiri-sendiri, saudara ya. Tetapi perlindungan dari Tuhan itu pasti. Kapan saja, di mana saja, Tuhan sebagai pelindung itu pasti mau melindungi kita semuanya. Nah saudara, Alkitab juga menggambarkan Tuhan pelindung itu sebagai kota benteng, gunung batu, dan perisai. Kalau kota benteng itu kita bisa mengingat sejarah kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Jadi kota-kota itu diberi benteng ya supaya aman. Kalau tidak ada bentengnya, musuh bisa dengan mudah masuk, menyerbu dan merampas penduduk kota itu. Jadi kota-kota zaman dahulu dibentengi, diberi benteng ya. Kalau saudara yang suka pergi mungkin jalan-jalan ya, ada kota-kota lain atau di negara lain yang masih memelihara benteng zaman dulu ya, atau tembok ya saudara, untuk mengelilingi satu daerah atau satu kota. Nah saudara, untuk keamanan kita sebagai manusia kita butuh perlindungan ya. Nah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah kota benteng kita, gunung batu dan perisai. Di mana di tengah-tengah kesukaran di dunia ini Allah menjadi tempat yang paling aman dan penolong yang selalu siap sedia ya. Kita mungkin melihat orang lain sepertinya hidupnya baik-baik saja. Mungkin tidak ada masalah, tidak ada ancaman ya saudara ya. Tetapi kalau kita boleh mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mungkin kita anggap hidupnya baik-baik saja, lurus-lurus saja, tetapi ternyata ketika mereka membuka masalah mereka, mereka juga punya persoalan yang berat. Artinya setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Tidak ada orang yang bebas dari masalah ya. Semua orang punya kesulitannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini Tuhan berjanji bahwa Dia adalah pelindung, kota benteng, gunung batu yang kokoh bagi kita semua orang-orang yang percaya ya. Saya mengajak saudara untuk membaca Mazmur 91. Di sini jelas sekali dinyatakan Tuhan sebagai pelindung.
Ayat ini menggambarkan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya ajak saudara baca ya, Mazmur 91 ayat 1 sampai 9. Saya baca panjang saudara ya. Mazmur 91. Ini perlindungan Tuhan yang ditulis secara detail ya saudara ya. Saya bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah saudara, sangat detail sekali ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang benar-benar berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan nyatakan perlindungannya. Bahkan ketika ada penyakit sampar itu seperti penyakit menular ya saudara, yang akan menulari orang-orang di sekitarnya. Bahkan dalam hal ini pun Tuhan katakan, kalau kita orang yang berlindung itu pun diluputkan. Ya saudara, kita diluputkan dari hal-hal yang menakutkan kita. Bahkan ketika kita tidur di malam hari, perlindungannya juga nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini juga digambarkan Tuhan itu seperti burung Raja Wali ya saudara, yang melindungi, digambarkan saudara, yang melindungi umatnya di bawah kepaknya. Ya, di bawah sayapnya. Saudara mungkin pernah melihat burung atau unggas lainnya seperti ayam ya saudara ya. Kalau hujan turun misalnya ya, maka yang paling dekat ayam ya saudara ya. Ini contohnya saja. Kalau hujan turun deras, maka induk ayam akan membawa anaknya semua di bawah sayapnya ya. Disembunyikan semua di bawah sayapnya, dan dia yang basah, anak-anaknya terlindung. Atau kalau mereka tidur ya, anak-anaknya semuanya dimasukkan ke bawah sayapnya, dilindungi. Kalau ada gangguan atau orang-orang yang berusaha mengganggu anaknya, maka dia akan menyerang ya, dia akan lindungi, dia akan jaga terus anaknya, dilindungi begitu rupa di bawah sayapnya. Nah, Tuhan digambarkan seperti burung Raja Wali yang menjaga kita di bawah kepak sayapnya, artinya kita semuanya aman ya saudara. Perlindungannya itu luar biasa saudara ya. Dimanapun kita ada, kemanapun kita melangkah, perlindungan Tuhan itu nyata. Saudara, Tuhan juga pelindung bagi orang yang tertindas pada waktu kesesakan. Ya, ada kalanya orang mengalami penindasan ya. Ada kalanya orang mengalami kesesakan ya, karena faktor-faktor tertentu, mungkin faktor ekonomi, mungkin faktor yang lainnya, ada kesulitan-kesulitan tertentu. Nah, di situ pun Tuhan hadir menjadi pelindung. Saya baca saudara, Mazmur 9 ayat 9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Nah, berapa banyak di antara kita yang mungkin hari-hari ini mengalami kesesakan, hari-hari ini mengalami himpitan, ya.
ada masalah yang besar yang mungkin saudara tidak ceritakan kepada orang lain, saudara tidak curhat ke banyak orang, tetapi saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi saudara. Ya, Tuhan adalah yang selalu memberikan rasa aman bagi setiap umatnya yang mau berlindung kepada Dia. Berikutnya saudara, kita akan maju. Firman Tuhan katakan Allah adalah sumber kekuatan kita. Kitab Mazmur berulang kali menegaskan bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, mungkin saudara merasa lelah ya, merasa lelah, lesu ya saudara. Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir menjadi penopang dan perisai. Kita tidak perlu takut saudara. Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Karena apa? Dia mau memberi kekuatan yang baru bagi kita. Dia mau menopang hidup kita. Di dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Apa itu perisai? Ya, perisai itu adalah pelindung buat prajurit yang mungkin dalam peperangan atau dalam tugas. Ya, perisai itu digunakan untuk melindungi diri, baik dari serangan, mungkin pedang, kalau zaman dulu pedang, tombak ya, atau panah api yang dipanah dari jarak jauh. Nah, perisai ini menjadi pelindung untuk keselamatan si prajurit tadi. Dan dari balik perisai ini juga dia bisa melemparkan serangan terhadap musuh ya. Jadi perisai adalah pertahanan pertama bagi seorang prajurit supaya dia bisa selamat. Tetapi dia juga bisa balas musuhnya dengan senjata yang dia miliki. Saudara, firman Tuhan bilang, Dia adalah kekuatanku dan perisaiku. Saya ajak saudara baca Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Ya saudara, terbukti bahwa Tuhan itu adalah perisai dan kekuatan kita. Jadi di saat kita lemah, di saat saudara merasa lelah menghadapi berbagai macam persoalan, minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidup saudara dan percayai saudara ya. Yang lebih utama itu percaya bahwa Tuhan benar-benar menjadi perisai bagi saudara, menjadi pelindung yang maju juga untuk berperang melawan musuh-musuh saudara. Jadi saudara tidak bergumul sendiri, tetapi ada Tuhan yang hadir menyertai, memberi kekuatan yang baru setiap hari. Kemudian poin berikutnya kita temukan tadi di dalam Mazmur 46 dikatakan Allah adalah sebagai penolong sangat terbukti. Ya, Tuhan kita itu pertolongannya itu terbukti. Apa maksudnya terbukti ya? Tuhan itu tidak hanya sekedar berjanji, oh saya akan menolong, hanya berjanji saja, tidak saudara. Ya, tetapi Tuhan nyatakan pertolongannya. Tuhan buktikan bahwa Dia menolong saudara dan saya. Dan pertolongannya itu bukan sekali dua kali saudara, tetapi berulang-ulang berkali-kali Dia buktikan kuasanya untuk menyelamatkan kita, untuk menolong saudara, untuk menolong saya. Baik itu dari hal penyakit, Dia buktikan bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Ya, Dia buktikan bahwa mujizat masih ada sampai hari ini saudara. Kalau saudara sakit, saudara minta pertolongan dari Tuhan, maka saudara akan melihat bukti nyata dari pertolongan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang bukan sekedar berjanji, tapi Dia lakukan janjinya. Saudara, Tuhan disebut sangat terbukti karena Dia menyatakan kuasanya, kasihnya, pertolongannya berulang-ulang berkali-kali ya, dan pertolongannya itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita akan lihat buktinya dalam sejarah ya saudara. Sejarah yang mana? Sejarah kaum pilihan
umat Israel. Ketika umat Israel berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian dan mereka belum jauh dari Mesir ya saudara, kemudian Firaun hatinya berubah. Dia merasa, wah bagaimana kok mereka kita biarkan pergi? Siapa yang akan bekerja lagi? Akhirnya Firaun memutuskan kembali mengejar mereka untuk membawa mereka kembali ya. Firaun dan pasukannya semuanya datang mengejar umat Israel. Dan ketika Firaun sudah mendekati mereka, umat Israel itu ada di depan di tepi laut, saudara ya. Lalu mereka pastinya ketakutan, tetapi Tuhan lakukan mujizat yang dahsyat. Tuhan menghalangi kaum Mesir, ya Firaun dan pasukannya untuk mendekati mereka. Dengan tiang awan mereka dihalangi sehingga mereka tidak bisa dengan cepat-cepat mendekati. Lalu ketika umat Israel juga berseru-seru, berteriak-teriak bagaimana ya, Musa berkata, jangan takut ya, Tuhan akan menolong kita. Dan kemudian kisah berikutnya, Musa mengulurkan tangannya, laut terbelah dan mereka berjalan di tanah yang kering. Saudara, Tuhan menolong mereka secara luar biasa. Ini adalah sejarah yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Dan Alkitab berkata, bangsa Israel itu berjalan di tanah kering sampai mereka tiba di seberang. Dan ketika Tuhan melihat Firaun dan pasukannya Mesir mengejar mereka sampai di tengah lautan, Tuhan perintahkan laut itu kembali bersatu ya. Laut itu kembali bersatu dan para pengejar Israel tenggelam di kedalaman laut. Nah saudara, Tuhan tunjukkan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Itu sudah terjadi. Bukan hanya itu, semua tokoh di Alkitab kita lihat Tuhan menolong mereka. Kita bisa melihat bukti pertolongan Tuhan. Contoh yang paling besar lagi, Daud. Daud itu kan nyawanya itu seringkali terancam ya. Musuhnya yang pertama Goliat ya. Dia bisa menang melawan raksasa Goliat. Perbandingannya yang sangat jauh. Daud kecil, Goliat raksasa. Daud punya kemampuan menggembala, Goliat punya terlatih untuk berperang. Tetapi Daud menang. Lalu Raja Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Daud luput. Absalom anak Daud juga melakukan kudeta ingin membunuh ayahnya. Tetapi Daud luput. Kemudian Ahitofel seorang penasehat yang memberikan nasihat yang tidak baik yang akan menyulitkan Daud. Daud juga luput. Lalu Filistin musuh besarnya Daud. Ya, selalu mengejar-ngejar, selalu ngajak perang. Tetapi Daud luput. Nah saudara, dari sejarah di Alkitab kita melihat semuanya menyatakan sungguh Tuhan itu adalah penolong yang luar biasa. Yang selalu menyatakan pertolongannya dengan tepat waktu. Ya, pertolongannya terbukti buat kita semuanya, buat saudara dan saya. Nah saudara, hari ini apa yang menjadi ancaman dalam hidup saudara? Ya, hal-hal apa saja yang membuat saudara menjadi gelisah, takut, mungkin tidak bisa tidur ya saudara, bingung, tertekan, depresi. Hal-hal apa yang membuat saudara merasakan seperti itu? Percayalah, Tuhan adalah tempat perlindungan yang sempurna bagi saudara. Dan Dia adalah penolong yang luar biasa. Mintalah kekuatan dari Tuhan, kekuatan yang baru setiap hari ya. Minta terus Tuhan memimpin saudara, menolong saudara. Sebab Tuhan selalu ada buat setiap kita. Jangan ragu, percayalah pertolongannya sudah terbukti. Dulu Tuhan menolong kita, sekarang pun Tuhan pasti menolong kita. Dan perlindungannya nyata bagi semua orang yang mau berlindung kepadanya. Dia bela umatnya, dia lindungi umatnya, dia topang kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan,
buat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu yang Tuhan nyatakan hari ini. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu atas kami semuanya. Dimanapun umat-Mu berada yang melihat tayangan ini, biar hidup mereka semuanya diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami akan melangkah hari ini dengan penuh sukacita, dengan iman bahwa ada Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami melangkah hari ini. Haleluya. Amin.